Embun pagi masih menggantung di pucuk daun ketika Sari berdiri mematung di depan rumah kayu keluarganya. Tas kecil yang ia bawa terlihat terlalu ringkih untuk menampung semua harapan dan kecemasannya. Udara Blitar yang biasanya menenangkan justru terasa menyesakkan hari itu. Ada sesuatu yang menahan napasnya, seakan bumi sendiri tahu perjalanan ini bukan sekadar pergi merantau, tetapi sebuah pertaruhan hidup. Ibunya memeluknya lama, terlalu lama, seperti takut melepaskan bagian dari dirinya. Sari merasakan getaran tubuh ibunya, mencoba tegar namun kalah oleh rasa takut yang tak pernah diucapkan. "Hati-hati di sana, Le," suara ibunya serak, seolah pecah di antara angin pagi. Sari mengangguk, meski hatinya berteriak ingin membatalkan semuanya. Tapi ia tahu keluarga sangat membutuhkan uang. Adiknya masih sekolah, sawah tidak lagi menghasilkan seperti dulu. Ayahnya, yang jarang bicara, menepuk bahu Sari dengan tangan yang kasar namun penuh kasih. Tatapannya tajam, namun bukan karena marah, melainkan takut kehilangan. "Kalau ada apa-apa, kabari. Jangan ditahan sendiri." Itu satu-satunya kalimat yang sanggup ia ucapkan tanpa suaranya pecah. Sari mengukir kalimat itu dalam hatinya, seperti doa yang ingin ia bawa ke negeri asing. Saat mobil penjemput dari agen tiba, suara mesinnya terdengar seperti gong yang mengisyaratkan akhir dari sesuatu. Sari menatap jalanan kecil desanya, yang biasa ia lalui sambil tertawa bersama teman-temannya. Kini jalan itu tampak seperti garis tipis yang memisahkan masa lalu dan masa depannya. Ia menelan rasa takut yang naik ke tenggorokan dan memaksa dirinya melangkah. Di dalam mobil, Sari duduk di samping jendela, memandangi pepohonan yang berlalu menjauh. Setiap tikungan terasa seperti mencabut sedikit demi sedikit pegangan terakhirnya pada rumah. Ia membayangkan wajah ibu, ayah, dan adiknya. Bayangan itu membuat matanya panas, tapi ia menolak menangis. Ia harus kuat, ia harus percaya bahwa semua ini akan membawa perubahan. Perjalanan menuju kantor agen terasa panjang, dan Sari tetap diam sepanjang waktu. Terkadang ia mencuri pandang ke TKW lain yang ikut bersama rombongan itu. Mereka tersenyum, berbicara satu sama lain, seolah perjalanan mereka penuh keberanian. Sari bertanya-tanya, apakah perempuan-perempuan itu juga menyembunyikan ketakutan sebesar dirinya? Atau mereka sudah terlalu sering jatuh hingga tak lagi takut? Saat mobil berhenti di depan kantor agen, jantung Sari berdetak lebih cepat. Semua terasa begitu nyata dan tak bisa dibatalkan. Di atas meja pendaftaran, bertumpuk berkas yang harus ia tanda tangani. Setiap lembar terasa seperti perjanjian dengan takdir. Sari menandatangani semuanya dengan tangan bergetar, membiarkan tinta itu mengikatnya pada kehidupan baru yang belum ia kenal. Ketika pintu kantor ditutup di belakangnya dan hari mulai beranjak siang, Sari berdiri mematung di tengah keramaian. Ia merasa kecil, rapuh, namun terpaksa kuat. Angin kota menerpa wajahnya, dingin dan asing. Dalam hati, Sari berbisik untuk menenangkan dirinya, "Aku harus bertahan. Demi keluarga, demi masa depan." Namun ia tak tahu, langkah kecilnya hari itu akan menuntunnya pada badai yang tak pernah ia bayangkan. Hari keberangkatan tiba lebih cepat dari yang Sari harapkan. Ketika pesawat mendarat di Kuala Lumpur, ia merasakan perutnya mual oleh rasa gugup. Bandara begitu luas, penuh suara asing yang tidak ia mengerti. Sari berjalan mengikuti rombongan, menggenggam paspornya erat-erat seakan itu satu-satunya pegangan hidupnya di negeri orang. Hatinya berdebar setiap kali melihat petugas bandara, takut ada masalah, takut semuanya salah. Setelah pemeriksaan, agen lokal menjemput beberapa TKW termasuk dirinya. Mobil melaju melewati gedung-gedung tinggi, jalanan rapi, dan langit yang tampak lebih kelabu. Dibanding tanah kelahirannya, Sari hanya terdiam, memandang keluar jendela sambil menggenggam tangannya sendiri. Ia mencoba mengusir rasa takut dan mengingat tujuan awalnya, mencari nafkah, membantu keluarga, memperbaiki masa depan. Majikannya menjemput langsung. Perempuan itu tampak elegan, memakai kacamata hitam, dan berbicara cepat seakan waktu terlalu berharga untuk berhenti sesaat. Sari menunduk sopan, mencoba tersenyum, tapi tatapan majikannya terasa dingin seperti marmer. Tidak ada sambutan hangat, hanya anggukan singkat dan perintah untuk memasukkan koper ke mobil. Sari merasa dadanya diremas, tapi ia mencoba menenangkan diri, mungkin majikannya hanya lelah. Rumah majikannya ternyata besar dan modern, dikelilingi pagar otomatis dan taman kecil yang terawat rapi. Saat pintu rumah terbuka, Sari sempat terkesima melihat interior yang mewah.
Untuk sesaat ia merasa harapan kembali tumbuh, membayangkan bahwa bekerja di rumah seperti ini akan memberinya kenyamanan. Tapi perasaan itu cepat sirna ketika sang istri majikan langsung memberikan daftar pekerjaan panjang tanpa ekspresi sedikitpun. Sang suami majikan terlihat lebih ramah, namun tidak banyak bicara. Ia hanya mengangguk pada Sari, lalu kembali berkutat dengan laptopnya. Sari memperkenalkan diri dengan sopan, namun tidak ada balasan hangat. Suasana rumah itu terasa rapi, tetapi bukan rapi yang menenangkan, lebih seperti rapi yang penuh tekanan, seolah setiap kesalahan kecil tidak akan ditoleransi. Hari pertama bekerja cukup berat. Sari harus membersihkan seluruh rumah, mencuci pakaian, dan menyiapkan makan malam meski ia belum terbiasa dengan peralatan dan bumbu di negara itu. Setiap kali ia melakukan sesuatu sedikit lebih lama, majikannya mendengus tak sabar. Sari menunduk, meminta maaf berulang-ulang, meski ia tidak yakin apa yang salah. Ia hanya tahu ia harus bertahan. Malamnya, ketika semua pekerjaan selesai, Sari duduk di sudut kecil kamarnya. Ruangan itu sempit, hanya cukup untuk sebuah kasur tipis dan lemari kecil. Tapi bagi Sari, ruangan itu satu-satunya tempat ia bisa melepaskan napas. Ia menatap jari-jarinya yang memerah karena pekerjaan seharian. Rasa rindu pada keluarganya menyeruak begitu kuat hingga membuat matanya panas. Sebelum tidur, ia membuka ponsel kecilnya dan menatap foto keluarganya. Ia tidak berani menghubungi mereka karena takut dianggap lemah. "Aku harus bertahan," bisiknya pelan, sama seperti saat ia berdiri di depan kantor agen. Ia tidak tahu, malam itu adalah malam terakhir ia merasa pekerjaannya hanya sekadar melelahkan. Mulai esok hari, semuanya akan berubah perlahan, diam-diam, hingga akhirnya menghancurkan ketenangannya. Pagi pertama di rumah itu dimulai dengan suara bentakan yang membuat jantung Sari terlonjak. Majikannya berdiri di depan dapur dengan wajah masam, menunjuk ke meja makan. "Kenapa rotinya tidak dipotong rata?" Suaranya tajam seperti pisau yang menusuk ketenangan pagi. Sari terkejut, ia pikir kesalahan itu bukan hal besar, tapi majikannya memperlakukannya seakan dosa besar. Sari buru-buru meminta maaf, meski suaranya bergetar. Rasa dingin mulai menjalar ke hatinya. Perubahan sikap majikan itu begitu mendadak. Kemarin, ia masih menerima instruksi dengan nada biasa, sekarang, setiap gerakan Sari seolah menjadi sumber kemarahan. Bahkan cara Sari menata sepatu dianggap salah. "Kamu ini lambat sekali," hardik majikannya sambil menatap tajam. Tidak ada kesempatan untuk menjelaskan, tidak ada ruang untuk bernapas. Sari mencoba bekerja lebih cepat, lebih rapi, lebih hati-hati. Namun semakin ia berusaha, semakin banyak yang dianggap salah. Piring kurang bersih, lantai dianggap tidak cukup mengkilap, dan lipatan pakaian tidak setara. Majikan wanita itu seakan bersikeras mencari celah untuk memarahinya. Sari merasa tubuhnya mulai gemetar setiap kali mendengar langkah majikannya mendekat. Suatu sore, ketika Sari sedang mencuci di halaman belakang, ia mendengar suara majikannya memaki melalui telepon. Nama Sari disebut-sebut, disertai keluhan bahwa ia tidak berguna dan bodoh. Kata-kata itu menusuk hati Sari lebih dalam daripada bentakan. Ia tidak pernah merasa sebodoh itu sebelumnya. Di Blitar, ia sering membantu tetangga, dan mereka memuji kerajinannya. Tapi di rumah ini, ia seperti tidak punya nilai apa-apa. Hari-hari berikutnya semakin berat. Majikannya mulai melarang Sari duduk meski hanya sebentar untuk mengistirahatkan kakinya. Bahkan minum pun ia harus sembunyi-sembunyi. Sari merasa tubuhnya makin lelah, tapi ia menahan semuanya. Ia takut dimarahi, takut membuat masalah. Setiap malam ia tidur dengan perasaan seperti berjalan di atas pecahan kaca, seolah kesalahan kecil kapan saja bisa membuatnya hancur. Yang membuat Sari lebih tertekan adalah sikap suami majikannya yang berubah menjadi diam dan seakan membenarkan semuanya. Pria yang awalnya ramah itu kini hanya menghela napas setiap melihat Sari, seakan ia juga jenuh dengan keberadaan gadis itu. Sari tidak mengerti apa yang salah. Ia berusaha sebaik mungkin, tapi semuanya tetap terasa salah di mata kedua majikannya. Di kamar kecilnya, Sari sering menahan tangis agar tidak terdengar. Ia tidak ingin membuat situasi lebih buruk. "Aku kuat, aku pasti kuat," katanya pada diri sendiri meski suaranya hampir hilang. Ia memeluk dirinya sendiri dalam gelap, mencoba menenangkan hati yang mulai retak. Rasa rindu pada keluarganya semakin menjadi-jadi. Namun ia tak berani bercerita. Ia takut membuat ibu dan ayahnya cemas. Malam itu,
Ketika lampu rumah dipadamkan dan semua penghuni tidur, Sari terjaga menatap langit-langit kamarnya. Ia merasa seperti terperangkap dalam sangkar yang pintunya telah ditutup tanpa suara. Ia belum tahu apa yang menunggunya, namun firasatnya mengatakan badai yang lebih besar akan datang. Dan pada saat itu, Sari hanya bisa berdoa agar ia cukup kuat untuk melewatinya. Hari itu dimulai seperti biasanya, sunyi, penuh tekanan, dan Sari sudah merasa tubuhnya berat bahkan sebelum matahari terbit. Ia bangun lebih awal dari alarm, berharap bisa menyelesaikan beberapa pekerjaan sebelum majikannya bangun. Tapi harapan itu seketika buyar ketika majikan wanita itu masuk dapur dan langsung memarahinya karena sarapan belum tersaji sesuai waktunya. Nada suaranya kali ini jauh lebih tajam daripada hari-hari sebelumnya, membuat Sari terpaku ketakutan. Ketika Sari mencoba menjelaskan bahwa ia terbangun lebih pagi untuk menyelesaikan pekerjaan, majikannya justru menuduhnya berbohong. Tanpa peringatan, perempuan itu menarik lengan Sari dengan kasar. Gerakan itu tidak menimbulkan luka parah, tapi cukup untuk membuat gadis itu terhuyung dan tersentak. Sari terdiam, bukan karena sakit fisik, tapi karena syok. Ia tidak pernah diperlakukan seperti itu seumur hidupnya. Majikannya hanya berdecak sinis sebelum meninggalkannya dengan perintah yang tak masuk akal. Setelah insiden itu, batasan antara bentakan dan perlakuan kasar mulai kabur. Setiap kesalahan kecil dibalas dengan tarikan paksa, dorongan, atau cengkeraman di lengan yang meninggalkan memar-samar. Sari mencoba bersikap patuh, lebih hati-hati, lebih cepat, tapi kekerasan itu justru makin sering terjadi. Seolah majikannya menikmati ketakutan Sari, seolah rumah megah itu menjadi panggung untuk melampiaskan kemarahan tanpa alasan. Yang membuat keadaan semakin menyesakkan adalah ketika majikan pria mulai ikut mengeraskan suara. Suatu sore, hanya karena lantai belum kering sempurna, ia menggeser ember dengan kasar hingga air terciprat ke kaki Sari, lalu mendorongnya menjauh sambil memarahi tanpa henti. Mata Sari berkaca-kaca, tapi ia hanya menunduk. Menahan napas agar tidak menangis di hadapan mereka. Ia tahu menangis hanya akan memperkeruh suasana. Hari-hari Sari mulai terasa seperti lingkaran tanpa akhir. Ia bekerja dari subuh hingga larut malam, dan tanpa ia sadari, tubuhnya mulai goyah. Tangan yang geming, napas yang pendek, kaki yang bergetar setiap kali langkah majikannya terdengar. Ia merasa seperti hidup dalam bayang-bayang ancaman yang tidak pernah benar-benar hilang. Bahkan tidur pun tidak memberi ketenangan, ia sering terbangun karena mimpi buruk tentang dimarahi atau didorong. Yang paling menyakitkan bukanlah perlakuan kasarnya, melainkan ketidakberdayaan yang menyelimuti hari-harinya. Paspor Sari sudah disimpan majikannya sejak hari pertama, alasannya, untuk keamanan, tapi kini Sari tahu itu juga berarti ia tidak bisa pergi kemanapun. Ponselnya hanya boleh digunakan saat malam, dan bahkan itu pun sering dibatasi. Ia merasa seperti burung yang sayapnya dipotong perlahan-lahan tanpa suara. Suatu malam, ketika ia sedang mencuci piring, majikannya kembali menuduhnya bekerja tidak becus. Kali ini suaranya lebih keras dari sebelumnya, dan Sari merasakan dorongan kuat pada bahunya hingga tubuhnya hampir kehilangan keseimbangan. Ia menahan diri agar tidak jatuh. Jantungnya berdegup kencang. Di matanya, untuk pertama kalinya sejak tiba di rumah itu, muncul rasa takut yang begitu tajam, takut bahwa perlakuan buruk ini bisa berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Ketika akhirnya ia kembali ke kamar kecilnya malam itu, Sari duduk memeluk lutut, menggigil bukan karena dingin, tetapi karena ketakutan yang terus menghantuinya. Untuk pertama kalinya, ia mempertanyakan apakah ia akan mampu bertahan bekerja di rumah ini. Tapi ia juga tahu tidak ada jalan keluar mudah. Di dalam kegelapan kamar sempit itu, Sari berbisik pelan, suara yang hampir tidak terdengar, "Tolong, kuatkan aku, kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari." Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir bagi Sari. Pekerjaan yang harus ia selesaikan bertambah banyak, dan tuntutan majikannya semakin tinggi. Tidak ada satu hari pun yang berjalan tanpa teriakan, pengawasan yang ketat, dan ancaman terselubung. Bahkan saat ia menyeka debu atau menata bunga di ruang tamu, setiap gerakan kecil selalu diawasi, seolah salah sekecil apapun adalah bencana yang siap menimpanya. Ketakutan menjadi teman tetap Sari. Ia mulai berjalan hati-hati di rumah, menahan napas saat mendengar langkah majikannya, dan bahkan menunda minum atau duduk untuk menghindari amarah yang tak terduga. Malamnya, tubuhnya lelah, tapi pikirannya tidak bisa tenang.
Bayangan wajah majikannya muncul di setiap sudut rumah. Tidurnya sering terganggu oleh mimpi-mimpi bahwa ia disalahkan atau dikunci di luar rumah. Suatu sore, ketika ia membawa cucian ke jemuran, salah satu baju jatuh ke tanah. Tanpa disangka, majikan wanita itu muncul dari balik pintu dan menatapnya dengan tatapan dingin. Sekali lagi Sari ditegur dengan keras, meski ini hanya kesalahan kecil. Jantung Sari berdetak kencang, dan tangan serta kakinya gemetar. Ia menunduk, menelan air mata, dan berusaha memungut baju dengan cepat. Selain teriakan dan tekanan, Sari juga mulai merasakan kesepian yang menusuk. Ia jarang bisa berbicara dengan siapapun, dan bahkan sesama TKW jarang ditemuinya. Hanya suara-suara alat rumah tangga, langkah kaki majikan, dan dinding kamar yang sempit menjadi teman sehari-harinya. Ia mulai merasa seperti bayangan hidup, ada, tapi tak terlihat, tak didengar, dan tak diakui. Setiap kali ia berusaha memikirkan keluarganya di Blitar, rasa takut dan rindu bercampur menjadi satu. Ia rindu tawa adiknya, senyum ibunya, dan pelukan ayahnya. Namun di saat yang sama, ia takut menangis atau menunjukkan kelemahan, karena di sini kelemahan bisa menjadi alasan untuk dimarahi lebih keras. Hatinya terasa rapuh, namun ia memaksa tetap tegar. Sari juga mulai menyadari bahwa majikannya mulai mengatur setiap detil hidupnya, kapan makan, kapan tidur, bahkan kapan menggunakan kamar mandi. Tidak ada satupun hal kecil yang bebas dari pengawasan. Setiap pelanggaran, sekecil apapun, selalu dibalas dengan kemarahan dan ejekan. Tekanan ini membuat Sari merasa seperti berada di dalam sangkar yang tak terlihat, terkurung tanpa jalan keluar. Namun, di tengah ketakutan itu, Sari mulai menemukan sedikit keberanian dalam dirinya sendiri. Ia mulai diam-diam memperhatikan kebiasaan majikannya, mencari celah kecil untuk bertahan dan menjaga diri. Ia belajar kapan harus cepat, kapan harus tenang, dan bagaimana menghadapi kemarahan tanpa menarik perhatian lebih. Sedikit demi sedikit, ia menanam tekad untuk bertahan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya. Ketika malam tiba, Sari duduk di kamar sempitnya, memandang langit-langit, dan menarik napas panjang. Hatinya lelah, tapi semangatnya sedikit kembali. Ia berbisik pada diri sendiri, aku harus bertahan. Aku harus kuat, karena di balik semua ini, ada keluargaku yang menunggu aku pulang. Rasa takut masih menghantuinya, tapi kini ada benih kecil keberanian yang mulai tumbuh. Malam itu, Sari terjaga lebih lama dari biasanya. Hatinya dipenuhi rasa takut dan tekad sekaligus. Ia tahu, jika terus tinggal di rumah majikannya tanpa ada perubahan, hidupnya akan semakin terperangkap. Pikiran tentang keluarganya di Blitar semakin kuat, dan bayangan wajah mereka menjadi bahan bakar untuk keberanian yang nyaris terkubur. Ia mulai merencanakan langkahnya dengan hati-hati. Beberapa hari sebelumnya, Sari memperhatikan kebiasaan majikannya. Ia tahu kapan pintu belakang sering dibiarkan terbuka dan kapan sang istri terlalu sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Malam itu, saat rumah sudah tenang dan semua tidur, ia merapikan pakaiannya, menyiapkan tas kecil berisi paspor dan sedikit uang yang berhasil diselundupkan dari gaji pertamanya. Jantungnya berdetak kencang, tetapi setiap detik terasa penting. Dengan napas tertahan, Sari melangkah perlahan ke pintu belakang. Angin malam menyapu wajahnya, membawa aroma asing dari halaman rumah megah itu. Ia menengok ke arah kamar majikannya, memastikan tidak ada yang bangun. Setiap langkah terasa seperti tarian di atas pecahan kaca, satu kesalahan kecil bisa menghancurkan segalanya. Hatinya berdebar, tetapi tekadnya lebih kuat daripada rasa takutnya. Sari berhasil keluar dari rumah dan berlari ke arah jalan kecil di belakang. Suara langkahnya hampir tidak terdengar, tapi hatinya tetap waspada. Di kejauhan, lampu-lampu jalanan seperti memberi arah, dan ia berjalan cepat, hampir tersandung, tetapi tidak berhenti. Dalam kepalanya hanya satu hal, kembali ke tempat yang aman, jauh dari ancaman majikan. Namun ketakutan kembali menyergap ketika ia melihat seorang tetangga keluar rumah, menatapnya dengan tatapan kaget. Sari menahan napas, tidak bisa menjelaskan apapun. Tetangga itu hanya menunduk, lalu kembali masuk rumah, seolah mengerti bahwa gadis itu sedang dalam bahaya. Sari merasa lega, tapi ketegangan tidak hilang. Ia tahu, jika tertangkap, konsekuensinya bisa jauh lebih buruk. Setelah beberapa menit berlari, Sari menemukan sebuah gang sempit yang cukup terlindung dari pandangan. Ia berhenti sejenak, memeluk diri sendiri, dan menangis pelan.
Tangisnya bukan tanda kelemahan, tapi pelepasan dari rasa takut yang menumpuk selama berminggu-minggu. Ia sadar, untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengambil kendali atas nasibnya. Di ujung gang, Sari bertemu seorang tetangga tua yang sebelumnya pernah memperhatikannya dari jauh. Dengan bahasa Melayu yang sederhana, tetangga itu mengajaknya masuk dan memberi tempat bersembunyi sementara. Sari merasa aman untuk pertama kalinya sejak datang ke Malaysia. Ia duduk di sana, napasnya masih tersengal, tetapi hatinya mulai tenang. Malam itu, Sari menyadari satu hal penting, keberanian dan ketekunan bisa menjadi senjata terkuatnya. Ia berjanji pada diri sendiri bahwa ia tidak akan menyerah, dan ia akan melaporkan majikannya suatu hari nanti. Di tempat persembunyian sementara itu, Sari menatap langit malam yang luas, merasa seolah ada cahaya harapan di tengah gelapnya penderitaan. "Aku akan kembali pulang," bisiknya, penuh tekad. Sari duduk di sudut rumah tetangga, mencoba menenangkan napasnya yang masih tercekat. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya terus berputar. Ia tahu kesempatan untuk benar-benar bebas tidak banyak. Setiap detik yang ia habiskan di luar rumah majikannya adalah keberuntungan yang tipis, dan satu kesalahan bisa menghancurkan segalanya. Namun rasa takut dan tekad bercampur, mendorongnya untuk merencanakan langkah selanjutnya. Ia mulai memperhatikan rutinitas tetangga itu dan lingkungan sekitar. Jalanan kecil di belakang rumah, gang-gang sempit yang sepi, serta waktu ketika lalu lintas paling lengang menjadi hal yang harus diingat. Sari tahu, ia tidak bisa terburu-buru. Setiap langkah harus diperhitungkan, setiap suara harus dihindari. Keamanan datang dari ketelitian, dan ketelitian menjadi senjatanya untuk bertahan. Beberapa malam kemudian, ketika rumah tetangga mulai sepi, Sari mencoba berjalan keluar untuk mengamati jalan besar. Setiap langkah terasa berat, penuh ketegangan. Ia mengintip dari balik tembok, memastikan tidak ada kendaraan atau orang yang bisa mengenalinya. Detik-detik itu terasa seperti selamanya. Tapi ia juga tahu, jika tidak mulai bergerak sekarang, kebebasan akan tetap menjadi mimpi jauh di atas kepala. Dalam hati, Sari berulang kali mengingat wajah keluarganya. Bayangan ibu dan adiknya yang tersenyum, ayah yang diam tapi penuh perhatian, menjadi motivasi kuat. Ia berbisik pelan, "Aku harus selamat, demi mereka. Aku tidak boleh menyerah." Kata-kata itu menguatkan setiap langkahnya, membuatnya tetap fokus meski tubuhnya gemetar. Sari juga belajar membaca kebiasaan majikannya dari jarak jauh. Ia tahu kapan majikannya pergi bekerja, kapan rumah lengang, dan kapan orang-orang yang bisa membahayakannya tidak berada di sekitar. Kesempatan itu tipis, tapi cukup untuk membuka jalan. Ia menahan napas dan merasakan adrenalin menyebar ke seluruh tubuhnya. Setiap detik terasa seperti tarian di atas tepi jurang, penuh risiko, tapi penuh harapan. Ketika akhirnya Sari merasa aman untuk keluar, ia berjalan dengan hati-hati, mengikuti gang-gang sempit yang sebelumnya ia pelajari. Suasana malam menolongnya, lampu jalan redup, suara kendaraan jarang terdengar. Ia bergerak cepat tapi senyap, menghindari setiap mata yang bisa mengenalinya. Sensasi kebebasan pertama kali terasa menyentuh hatinya, meski takut selalu mengintai di belakang. Sesampainya di ujung jalan, Sari melihat kantor polisi kecil yang terletak di seberang jalan. Jantungnya berdetak lebih kencang. Inilah tujuan yang bisa membawanya keluar dari mimpi buruk ini. Namun, ia juga tahu bahwa satu langkah salah, satu kata yang salah, bisa membuat majikannya mengetahuinya. Kesempatan tipis itu harus dimanfaatkan dengan keberanian yang maksimal. Sari menelan ludah dan mempersiapkan diri. Ia menarik napas panjang, menenangkan tubuh dan pikirannya, lalu melangkah menuju kantor polisi. Setiap langkah membawa kombinasi rasa takut, harapan, dan tekad. Ia tahu, malam ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Kebebasan yang ia rindukan selama berminggu-minggu kini berada di depan mata, dan ia siap menghadapi segala risiko untuk meraihnya. Sari berdiri di depan kantor polisi kecil. Jantungnya berdetak kencang seperti ingin meledak. Tangannya gemetar saat ia mendorong pintu, memasuki ruangan yang asing namun penuh harapan. Beberapa petugas menatapnya dengan penasaran, dan Sari hampir tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi satu hal jelas dalam pikirannya, ia harus menceritakan semuanya, meski suaranya bergetar karena ketakutan. Sebelum Sari sempat berkata apapun, seorang perempuan tua yang duduk di dekat meja utama menghampirinya. Mata perempuan itu lembut, penuh perhatian, dan seakan membaca ketakutan yang tersimpan di wajah Sari.
Dengan bahasa Melayu yang sederhana namun menenangkan, perempuan itu bertanya, "Kau baik-baik saja, anakku?" Sari menelan ludah, merasa seperti menemukan cahaya di tengah gelapnya malam yang panjang. Dengan bantuan perempuan itu, Sari duduk dan mulai menceritakan semuanya secara perlahan. Ia menceritakan hari-hari yang menakutkan, bentakan, tekanan, dan rasa takut yang terus-menerus menghantuinya. Meski suaranya sering terputus oleh tangisan yang ia tahan-tahan, petugas dan perempuan itu mendengarkan dengan seksama. Tidak ada yang memotong atau menghakimi, hanya ada perhatian dan penerimaan yang membuat Sari merasa aman untuk pertama kalinya sejak tiba di Malaysia. Perempuan tua itu menghubungi beberapa orang yang dapat membantu TKW korban kekerasan. Sari dibawa ke sebuah rumah penampungan sementara, tempat pekerja migran lain yang mengalami situasi serupa juga tinggal. Di sana, Sari disambut dengan senyuman dan kata-kata hangat, sesuatu yang sangat jarang ia rasakan selama beberapa minggu terakhir. Rasa takutnya perlahan digantikan oleh rasa aman dan harapan. Di penampungan itu, Sari bertemu perempuan-perempuan lain yang memiliki pengalaman serupa. Mendengar cerita mereka, Sari merasa tidak sendirian lagi. Ia mulai memahami bahwa penderitaannya bukanlah kesalahan dirinya sendiri, dan bahwa ada orang-orang yang siap membantunya menuntut keadilan. Hati Sari mulai menguat, dan air matanya mengalir tanpa malu. Ini adalah kali pertama ia menangis lega. Petugas yang bertanggung jawab mulai memproses laporan Sari. Mereka menulis semua detail kejadian, mengumpulkan bukti, dan menyiapkan langkah-langkah hukum yang harus dijalankan. Sari masih merasa takut akan konsekuensinya, tetapi di sisi lain ia merasakan rasa lega yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ada harapan nyata bahwa keadilan bisa ditegakkan. Malam itu, Sari duduk di kamar kecil penampungan, memeluk lututnya dan menatap langit-langit. Ia merasa tubuhnya lelah, tapi hatinya lebih ringan. Ia sadar bahwa meski perjalanan untuk kembali pulang dan melaporkan majikannya masih panjang, langkah pertamanya sudah diambil. Ia tersenyum pelan, meski mata masih berkaca-kaca. Sari berbisik pelan kepada dirinya sendiri, "Aku akan bertahan. Aku akan bebas. Dan suatu hari nanti, mereka akan mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan." Kata-kata itu terasa seperti doa dan janji yang mengikatnya pada kekuatan baru. Malam itu, di tengah gelapnya kota asing, Sari menemukan secercah cahaya, sebuah titik balik yang menandai awal kebebasannya. Pagi itu, Sari bangun dengan perasaan campur aduk, antara takut, gugup, dan lega. Ia tahu hari ini adalah langkah penting pertama untuk menuntut keadilan. Dengan bimbingan petugas penampungan, ia berangkat ke kantor polisi yang lebih besar. Hati Sari berdebar kencang, dan setiap langkah terasa berat karena campuran rasa takut akan balasan majikannya dan harapan yang mulai tumbuh di hatinya. Di kantor polisi, Sari duduk di ruang tunggu yang dipenuhi dokumen dan orang-orang dengan berbagai masalah. Ia merasa kecil dan rapuh, tapi di sisi lain, ia juga merasa kuat karena akhirnya mengambil tindakan. Petugas yang menanganinya menyambutnya dengan hangat, memastikan Sari merasa aman sebelum mulai menceritakan kronologi penderitaannya. Sari mulai menceritakan semuanya dengan suara yang bergetar, hari-hari penuh tekanan, bentakan, ketakutan, dan rasa terjebak yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap kata terasa berat, namun ia terus mengulanginya, memastikan tidak ada satu detail pun yang terlewat. Petugas menulis setiap kata dengan cermat, sesekali memberikan dorongan agar Sari tetap tenang. Proses pengumpulan bukti dimulai. Sari diminta untuk menunjukkan bekas luka memar, dokumen gaji, dan catatan pekerjaan. Ia juga memberikan informasi tentang rutinitas majikannya, cara mereka menahan paspor, dan perlakuan yang diterimanya. Setiap bukti yang ia serahkan memperkuat kasusnya, dan Sari merasa sedikit lega karena akhirnya ada sesuatu yang konkret untuk membuktikan penderitaannya. Selama proses itu, Sari diperkenalkan dengan seorang penerjemah dan pengacara yang membantu pekerja migran. Mereka menjelaskan hak-hak Sari dan langkah-langkah hukum yang akan dijalankan. Sari mendengarkan dengan cermat, mencatat setiap arahan, dan mencoba menyerap setiap kata. Untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki kendali atas nasibnya sendiri. Setelah berjam-jam, laporan resmi akhirnya selesai. Petugas menenangkan Sari dan memastikan bahwa ia akan mendapatkan perlindungan selama proses hukum berjalan. Sari merasa lelah, tetapi hatinya penuh dengan rasa lega. Ia tahu bahwa meski jalan menuju keadilan masih panjang, ia telah mengambil langkah pertama yang sangat penting. Di penampungan,
Sari duduk sendiri, memandang keluar jendela. Cahaya matahari yang masuk ke kamar terasa hangat, seakan menandakan awal harapan baru. Ia menutup mata sejenak, membayangkan keluarganya di Blitar dan tersenyum, meski air mata masih mengalir. Rasanya seperti beban berat yang selama ini menghimpit perlahan terangkat. Sari berbisik dalam hati, aku sudah mulai berjalan di jalan yang benar. Tidak ada yang bisa menghentikanku sekarang. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, ia tidur dengan rasa aman yang nyata, dengan keyakinan bahwa keadilan bisa ditegakkan dan bahwa penderitaannya tidak akan sia-sia. Sari tiba di shelter yang disediakan untuk pekerja migran korban kekerasan dengan hati yang campur aduk. Tempat itu sederhana, tapi hangat. Ruangan-ruangan kecilnya rapi, dengan kasur tipis yang cukup untuk istirahat. Aroma teh hangat dan suara tawa perlahan terdengar di antara perempuan-perempuan lain yang juga menjadi korban. Untuk pertama kalinya sejak berhari-hari, Sari merasa aman, meski hatinya masih rapuh. Petugas shelter menyambutnya dengan senyuman hangat, menjelaskan aturan dan fasilitas yang tersedia. Sari diperkenalkan dengan konselor psikologis yang akan membantunya melalui trauma yang selama ini ia pendam sendiri. Mendengar kata-kata penuh empati itu, Sari menitikkan air mata. Ia sadar bahwa ia tidak lagi sendirian, bahwa ada orang-orang yang benar-benar peduli dan siap membantunya pulih. Hari-hari pertama di shelter diisi dengan rutinitas sederhana, makan bersama, mandi, membersihkan tempat tidur, dan mengikuti sesi konseling. Sari merasa terikat oleh rasa aman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap cerita yang ia dengar dari perempuan lain membuatnya sadar bahwa penderitaannya bukanlah kesalahan dirinya, melainkan akibat perlakuan majikan yang salah dan kejam. Di sela-sela rutinitas, Sari mulai menulis di buku kecil yang diberikan konselor. Ia mencatat hari-harinya, perasaannya, dan mimpinya tentang kebebasan. Menulis menjadi pelampiasan yang menenangkan hati. Sari belajar bahwa berbagi luka, meski melalui tulisan, bisa meringankan beban. Perlahan, ia mulai menemukan kekuatan baru yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya. Shelter juga mengajarinya keterampilan baru, cara mengelola keuangan, keterampilan komunikasi, dan bahkan sedikit bahasa lokal agar ia lebih percaya diri. Sari merasa dirinya mulai berdiri kembali setelah terpuruk begitu lama. Setiap hal kecil yang ia pelajari menjadi simbol harapan, bahwa ia bisa membangun kembali hidupnya meski harus dimulai dari nol. Di malam hari, Sari duduk di depan jendela shelter, menatap lampu kota yang berkilauan di kejauhan. Hatinya masih menyimpan trauma, namun kini ia merasakan harapan yang tumbuh perlahan. Ia membayangkan keluarganya di Blitar, tersenyum dan bangga atas keberaniannya. Bayangan itu menjadi semacam pengingat bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk mereka yang dicintainya. Sari juga mulai berbicara dengan perempuan-perempuan lain yang menjadi teman di shelter. Mereka saling mendengarkan, memberi semangat, dan berbagi strategi untuk menghadapi kehidupan yang lebih baik ke depannya. Kehadiran mereka membuat Sari merasa diperkuat, bahwa ia tidak sendirian dalam perjuangan ini. Kebersamaan itu menjadi obat paling berharga bagi luka batinnya. Malam itu, ketika lampu dimatikan dan semua penghuni shelter beristirahat, Sari berbaring di kasurnya sambil tersenyum pelan. Ia berbisik dalam hati, aku masih berdiri. Aku masih bisa melangkah. Dan suatu hari, keadilan akan datang untukku. Untuk pertama kalinya sejak hari-hari paling gelapnya, Sari benar-benar merasakan secercah kedamaian, dan itu memberinya kekuatan untuk menghadapi masa depan. Hari itu tiba dengan campuran rasa gugup dan harapan yang membuncah dalam dada Sari. Ia duduk di kursi ruang pengadilan yang dingin, menatap majikan yang duduk di hadapannya. Meski sudah mengalami banyak tekanan, melihat wajah majikannya secara langsung membuat hatinya berdegup lebih kencang. Rasa takut lama muncul kembali, tapi kali ini disertai tekad yang jauh lebih kuat. Suasana ruang sidang terasa tegang. Pengacara Sari membacakan kronologi kekerasan yang dialaminya, sementara majikan hanya menatap datar, berusaha menyembunyikan rasa bersalah. Sari menahan napas, mencoba tetap tenang, meski setiap kata yang disebutkan tentang penderitaannya menghadirkan kenangan pahit. Namun ia sadar, ini adalah kesempatan satu-satunya untuk menuntut keadilan. Saksi-saksi mulai dipanggil, tetangga yang pernah melihatnya bekerja dengan penuh tekanan, petugas shelter yang menolongnya, dan konselor psikologis yang menjelaskan kondisi mentalnya. Setiap kesaksian memperkuat kasus Sari. Ia merasa beban yang selama ini menekannya perlahan terangkat, digantikan oleh keyakinan bahwa kebenaran sedang berada di pihaknya.
Majikan mencoba membela diri dengan berbagai alasan, namun bukti yang ada begitu kuat, rekaman laporan, catatan pekerjaan, dan saksi yang kredibel. Setiap kali majikannya mencoba membantah, Sari merasakan kepuasan kecil dalam hatinya, bahwa akhirnya penderitaannya diakui secara resmi. Ia mulai menyadari bahwa keberanian yang ia kumpulkan selama ini membawanya ke titik ini. Di luar ruang sidang, wartawan mulai memperhatikan kasus ini. Mereka melihat Sari dengan rasa kagum, bukan karena kekuatan fisiknya, tapi karena keberaniannya melawan ketidakadilan. Hal itu menambah tekanan bagi majikan, yang kini mulai tampak gelisah. Sari melihat perubahan itu dan merasakan sedikit kelegaan, bahwa keadilan bukan hanya ada di kertas, tapi juga di mata orang-orang yang memperhatikannya. Selama sidang berlangsung, Sari merasa berbagai emosi bercampur, takut, lega, marah, dan bangga. Ia terkadang menunduk, menahan air mata, dan terkadang menatap majikan dengan mata yang penuh tekad. Ia sadar bahwa ini bukan hanya tentang masa lalunya, tapi juga tentang masa depan perempuan lain yang bisa belajar dari keberaniannya. Ketika sidang ditutup untuk hari itu, hakim memberi arahan bahwa bukti akan diperiksa lebih lanjut. Dan sidang akan dilanjutkan minggu depan. Sari kembali ke shelter dengan hati yang berat, tetapi lebih ringan dibanding sebelumnya. Ia tahu bahwa perjuangan masih panjang, tapi ia mulai percaya bahwa kebenaran bisa menang. Di malam hari, Sari duduk di kamarnya, menatap langit melalui jendela kecil. Ia menarik napas panjang dan berbisik, "Aku sudah berdiri melawan ketidakadilan. Aku akan tetap kuat sampai mereka mendapatkan hukuman yang pantas." Malam itu, meski lelah dan trauma masih terasa, Sari merasakan kekuatan baru, sebuah keberanian yang lahir dari penderitaan dan tekad untuk menuntut keadilan. Beberapa minggu setelah sidang dimulai, kabar tentang kasus Sari sampai ke Blitar. Keluarganya mendengar semuanya, dan tanpa ragu, mereka memutuskan untuk datang ke Malaysia. Ketika Sari melihat ibunya berdiri di ruang tunggu pengadilan, air matanya hampir tumpah. Kehadiran keluarga memberi kehangatan yang tak pernah ia rasakan selama berada di negeri asing ini. Ayahnya memeluk Sari dengan erat, seakan ingin menahan semua rasa sakit yang dialaminya. Adiknya menggenggam tangan Sari, menatapnya dengan mata penuh kekaguman dan kekhawatiran. Sari merasakan energi baru dalam hatinya, sebuah kekuatan yang lahir dari cinta dan dukungan keluarga. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian menghadapi proses hukum yang menegangkan ini. Selama sidang berikutnya, pengacara Sari memanggilnya untuk memberikan kesaksian langsung. Kali ini, dengan keluarga hadir di ruang sidang, Sari merasakan keberanian yang berbeda. Setiap kata yang ia ucapkan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya yang telah menunggu lama dan untuk perempuan lain yang mungkin mengalami hal serupa. Keluarga Sari juga memberikan kesaksian tentang kondisi ekonomi dan alasan mengapa Sari harus pergi bekerja ke luar negeri. Cerita mereka menambah dimensi kemanusiaan dalam kasus ini, membuat hakim dan pihak pengadilan semakin memahami tekanan yang dialami Sari. Setiap kata yang diucapkan mereka menimbulkan rasa bangga dalam diri Sari, bahwa perjuangan ini bukan sia-sia. Selama sidang, Sari melihat majikannya mulai terlihat gelisah. Tatapan dingin itu tidak lagi mampu menutupi rasa bersalah yang mulai muncul. Keluarga Sari hadir sebagai pengingat nyata bahwa korban bukanlah angka atau laporan kosong, tetapi manusia dengan kehidupan, rasa sakit, dan harapan yang berhak didengar. Setelah sidang selesai, Sari dan keluarganya duduk di luar gedung pengadilan. Mereka berbicara panjang, memeluk satu sama lain, dan menangis bersama. Rasa rindu yang menumpuk akhirnya bisa dilepas, digantikan oleh rasa aman dan dukungan yang tulus. Sari merasa hatinya perlahan sembuh, meski perjalanan menuju keadilan masih belum selesai. Malam itu, di penginapan sederhana dekat pengadilan, Sari duduk di antara keluarganya, menatap wajah mereka yang penuh kasih. Ia merasa seolah diberi energi baru, energi yang bisa membuatnya tetap tegar menghadapi proses pengadilan yang tersisa. Rasa takut perlahan digantikan oleh keyakinan bahwa kebenaran akan menang. Sari berbisik pelan di tengah kehangatan keluarganya, "Aku tidak sendiri lagi. Bersama kalian, aku bisa menghadapi semua ini. Dan suatu hari nanti, keadilan akan datang untukku." Malam itu, hatinya terasa ringan, dan ia menemukan kekuatan untuk melanjutkan perjuangannya dengan penuh keberanian. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Sari duduk di ruang sidang dengan keluarga di sisinya, jantungnya berdegup kencang. Udara terasa tegang, seolah seluruh dunia menahan napas.
Majikannya duduk di hadapannya, wajahnya pucat dan cemas. Sari menatap majikannya dengan mata yang tak lagi takut, tetapi penuh tekad dan keyakinan. Hakim membuka sidang dengan suara tegas. Semua bukti dan kesaksian yang telah dikumpulkan selama berbulan-bulan dibacakan ulang. Sari merasa setiap kata yang terdengar adalah kemenangan kecil baginya. Ia mengingat malam-malam gelap di rumah majikan, rasa takut yang menumpuk, dan perjuangan untuk bertahan. Semua itu terasa seakan membentuk jalan menuju momen ini. Saksi-saksi yang hadir menguatkan kasus Sari. Tetangga yang pernah memperhatikannya, petugas shelter, dan konselor psikologis berbicara dengan jelas tentang tekanan, ketakutan, dan penderitaan yang dialami Sari. Kata-kata mereka seperti pukulan bagi majikan yang mencoba menutupi kesalahan. Sari menatap mereka dengan rasa syukur, tanpa keberanian mereka, mungkin ia tidak akan sampai pada titik ini. Majikan mencoba membela diri, namun bukti yang ada terlalu kuat. Semua catatan pekerjaan, laporan, dan rekaman saksi menunjukkan bahwa Sari diperlakukan dengan tidak manusiawi. Majikannya tampak gelisah, semakin pucat, dan tak mampu berkata banyak. Ruang sidang hening sejenak, seperti menunggu penegakan keadilan yang tidak bisa ditunda lagi. Hakim akhirnya menatap majikan itu dengan tegas. Suaranya berat saat menyampaikan vonis, majikan dinyatakan bersalah atas kekerasan terhadap pekerja migran dan wajib menjalani hukuman penjara sesuai dengan hukum yang berlaku. Ruang sidang seakan bergemuruh dalam keheningan, sebuah keadilan telah ditegakkan. Sari menahan tangisnya, merasakan lega yang belum pernah ia rasakan sejak hari pertama tiba di Malaysia. Keluarga Sari memeluknya erat, air mata kebahagiaan bercampur dengan rasa lega. Semua penderitaan, ketakutan, dan luka yang ia alami akhirnya diakui secara resmi. Untuk pertama kalinya, Sari merasa hidupnya mulai kembali normal. Ia tersenyum, meski masih dengan sisa trauma, karena ia tahu perjuangannya tidak sia-sia. Malam itu, Sari duduk di jendela penginapan, menatap langit kota asing. Ia menarik napas panjang, merasakan kedamaian yang sebelumnya mustahil diraih. Keberanian, kesabaran, dan dukungan keluarga telah membawanya hingga momen ini. Ia sadar bahwa meski perjalanan pulih dari trauma masih panjang, keadilan yang ditegakkan adalah kemenangan terbesar baginya. Sari berbisik pelan, hatinya penuh syukur, "Aku selamat. Mereka mendapatkan apa yang pantas. Dan aku bisa kembali bangkit, untuk diriku dan untuk keluargaku." Malam itu, di tengah kota asing, Sari menemukan kebebasan emosional yang selama ini ia rindukan, menandai akhir bab kelam dan awal kehidupan baru yang penuh harapan. Beberapa hari setelah vonis dijatuhkan, Sari akhirnya bersiap untuk kembali ke Blitar. Perasaannya campur aduk, lega karena keadilan telah ditegakkan, tetapi masih ada sisa trauma yang menghantuinya. Di Bandara Kuala Lumpur, ia menatap keramaian, mencoba menenangkan napas yang masih cepat. Di sampingnya, keluarga menepuk punggungnya dan menggenggam tangannya, memberikan kekuatan yang tak ternilai. Dalam pesawat menuju tanah kelahirannya, Sari menutup mata dan membiarkan ingatan beberapa bulan terakhir melintas di pikirannya. Ia mengingat malam-malam gelap di rumah majikan, rasa takut yang menyesakkan dada, dan rasa putus asa yang hampir membuatnya menyerah. Namun kini, setiap ingatan itu terasa berbeda, bukan hanya sebagai luka, tapi juga sebagai bukti bahwa ia mampu bertahan dan berjuang hingga keadilan ditegakkan. Setibanya di Blitar, udara kampung halaman menyambutnya dengan hangat. Aroma tanah basah setelah hujan dan suara anak-anak bermain di jalanan membuat hatinya terasa ringan. Ia melihat wajah-wajah yang sudah lama dirindukannya, dan mata mereka memancarkan kebahagiaan serta kelegaan. Ibu, ayah, dan adiknya memeluknya erat, pelukan yang tak pernah bisa digantikan oleh apapun di dunia ini. Di rumah, Sari menatap kembali kamar lamanya. Ruangan itu sederhana, namun kini terasa seperti surga setelah pengalaman menakutkan di negeri asing. Ia duduk di kursi, menatap jendela, dan membiarkan air mata kebahagiaan serta lega mengalir. Keluarganya duduk di sekitarnya, saling berbagi pelukan dan kata-kata hangat. Untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan, Sari merasa aman di rumah sendiri. Hari-hari berikutnya diisi dengan kebersamaan. Ia bercerita tentang pengalamannya di Malaysia, perjuangan di pengadilan, dan dukungan yang ia terima dari orang-orang baik. Keluarganya mendengarkan dengan seksama, menangis bersama, dan memberi semangat. Sari menyadari bahwa dukungan mereka adalah obat paling kuat untuk menyembuhkan luka batin yang selama ini ia pendam. Selain kebersamaan,
Sari mulai melakukan aktivitas sederhana untuk mengembalikan kesehariannya, membantu ibu di dapur, bermain dengan adiknya, dan berjalan-jalan di kampung. Setiap langkah kecil memberi rasa normalitas dan keamanan yang sudah lama hilang. Ia belajar bahwa penyembuhan membutuhkan waktu, kesabaran, dan cinta dari orang-orang terdekat. Malamnya, Sari duduk di teras rumah, menatap bintang yang bersinar di langit Blitar. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sejak berangkat. Rasa takut dan trauma perlahan tergantikan oleh rasa syukur, keberanian, dan harapan untuk masa depan. Ia tersenyum pelan, merasa bangga pada dirinya sendiri karena telah bertahan. Sari berbisik dalam hati, "Aku pulang. Aku selamat, dan aku akan menjalani hidupku dengan penuh keberanian dan harapan." Malam itu, di kampung halamannya, Sari menutup mata dengan tenang, merasakan awal baru, sebuah babak hidup yang penuh harapan, cinta keluarga, dan kekuatan untuk melanjutkan perjalanan hidupnya. Sari perlahan menata hidupnya kembali di Blitar. Setiap pagi ia bangun dengan perasaan yang lebih ringan, menyadari bahwa mimpi buruknya di Malaysia kini menjadi bagian dari masa lalu. Ia masih merasakan bekas trauma, tetapi hatinya semakin kuat. Perlahan, ia belajar menerima bahwa pengalaman itu membentuk keberanian dan keteguhan yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya. Ia mulai aktif dalam kegiatan masyarakat, membantu anak-anak dan perempuan lain yang ingin bekerja ke luar negeri. Sari menceritakan pengalamannya dengan hati-hati, memberikan peringatan, namun juga mengajarkan keberanian dan pentingnya melindungi diri. Setiap senyum yang ia lihat dan setiap kata terima kasih yang ia dengar membuatnya merasa berguna dan memberi makna pada penderitaannya. Hubungan dengan keluarganya semakin erat. Sari dan keluarganya sering duduk bersama, berbicara tentang masa depan, dan membangun rencana hidup yang lebih baik. Ia merasakan rasa aman yang tak ternilai, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan selama berada jauh dari rumah. Keluarga menjadi sumber kekuatan terbesar, mengingatkannya bahwa ia tidak pernah sendirian. Di sisi lain, majikannya menjalani proses hukum sesuai vonis. Sari mengetahui bahwa keadilan ditegakkan, majikannya dipenjara dan harus menanggung konsekuensi atas perlakuannya. Hal itu memberikan rasa lega yang dalam bagi Sari. Ia tidak pernah membenci, namun kepastian bahwa orang yang menyakitinya mendapat hukuman adalah penutup dari bab kelam yang selama ini membayangi hidupnya. Sari juga mulai menulis buku harian dan catatan tentang pengalamannya. Menulis menjadi sarana penyembuhan, tempat ia menumpahkan emosi, rasa takut, dan juga kebanggaan akan ketahanannya. Perlahan, ia menemukan suara sendiri, suara yang kuat, tegas, dan penuh harapan. Setiap halaman yang ditulisnya terasa seperti lembaran baru dalam hidupnya. Hari-hari Sari kini lebih ringan. Ia belajar menikmati hal-hal sederhana, menatap matahari terbit di kampung, mendengar tawa anak-anak, dan mencium aroma tanah basah setelah hujan. Ia menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Hal-hal yang dulu tampak sepele kini menjadi sumber kekuatan yang menenangkan hatinya. Meskipun masa lalunya tidak bisa dihapus, Sari memilih untuk tidak membiarkan bayangan itu menguasai hidupnya. Ia menatap masa depan dengan keberanian yang baru ditemukan, dan setiap langkahnya di Blitar menjadi simbol kebebasan, kekuatan, dan harapan. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia telah melewati badai yang paling gelap dan keluar lebih kuat dari sebelumnya. Di malam yang tenang, Sari duduk di teras rumahnya, menatap bintang yang bersinar di langit Blitar. Ia tersenyum, merasakan kedamaian yang tulus. Dalam hati, ia berbisik, "Aku selamat, aku kuat, dan hidupku kini milikku sepenuhnya." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Sari merasa bebas tanpa bayang-bayang gelap, menandai awal kehidupan baru yang penuh harapan dan keteguhan.